welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Trisanti. Jadi, dalam video kali ini saya akan melakukan praktek mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha sebagai tugas akhir dari mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Bapak Komang Sutawan, SAG MM MPDB. Sebelum kalian menonton, jangan lupa klik tombol like, komen, dan jangan lupa subscribe serta bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Enjoy watching! Selamat pagi anak-anak, namo saya Ngadi Budaya, namo budaya. Selamat pagi, namo budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Wah, murid-murid ibu wajahnya cerah-cerah ya hari ini. Sebelum kita mulai belajar, Bella silakan pimpin temennya doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya ibu akan melakukan absen terlebih dahulu. Bella, Hadir. Devi, Hadir. Putri, Hadir. Vina. Hadir. Oke, hadir semua ya murid-murid ibu. Selanjutnya, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Tidak. Jadi, materi minggu lalu kita telah belajar mengenai peristiwa 7 minggu pasca penerangan sempurna Sang Buddha. Pada minggu pertama, Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Bodhi dan menikmati keadaan nibbana yang telah diperoleh oleh Sang Buddha. Yang selanjutnya pada minggu kedua, Sang Buddha berjalan beberapa langkah dan memandang pohon Bodhi terus-menerus tak berkedip sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan karena telah memberinya tempat berteduh selama bermeditasi. Pada minggu ketiga, Sang Buddha membuat jembatan emas yang bertujuan untuk melenyapkan keraguan-raguan para dewa kepada Sang Buddha terhadap pencapaian penerangan sempurna yang diperolehnya. Pada minggu keempat, Sang Buddha bermeditasi mengenai Abhidhamma dan merenungkan tentang metafisika. Pada minggu kelima, Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Ajapala dan melenyapkan 3 anak mara yang merupakan Dewi Hawa Nafsu yang selama ini mengganggunya selama ia melakukan meditasi. Kemudian pada minggu keenam, Sang Buddha bermeditasi di tempat yang berbeda, yaitu di bawah pohon Mucalinda. Nah, pada saat Sang Buddha bermeditasi itu, terdapat ular yang sangat besar yang melilitkan badannya memutari Sang Buddha agar Sang Buddha tidak terkena air hujan. Kemudian pada minggu ketujuh, Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Rajayatana. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Buddha merenungkan Dharma. Tapi sebelum kita mulai materi kita, siapkan dulu semua bukunya. Ayo, buku LKS dan buku catatannya disiapkan. Sudah. Oke, kalau sudah, kita akan melanjutkan ke materi. Tapi sebelum kita membahas materi kita, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Mengapa Sang Buddha merenungkan Dharma? Ada yang tahu alasannya? Tidak. Jadi, hari ini tujuan dari materi yang akan kita bahas adalah agar kalian paham mengenai alasan Sang Buddha merenungkan Dharma. Akan tetapi, untuk lebih jelasnya, di sini bahwa harapan ibu ke depannya setelah kalian mempelajari materi ini yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan alasan Buddha merenungkan Dharma. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan alasan Buddha enggan dan bersedia untuk membabarkan Dharma. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Kalian bisa membuka pada buku kalian halaman 1. Sudah? Sudah. Nah, di situ ada gambar 1.1. Ada yang tahu apa yang sedang Sang Buddha lakukan dalam ilustrasi gambar tersebut? Tidak.
Jadi dalam gambar tersebut itu mengilustrasikan Sang Buddha yang sedang bermeditasi untuk merenungkan Dharma. Jadi setelah Sang Buddha mencapai penenangan sempurna, 7 minggu setelahnya Sang Buddha tetap melakukan meditasi, tetapi di tempat yang berbeda untuk merenungkan Dharma yang telah diperolehnya. Apakah Dharma tersebut akan dibabarkan atau tidak? Nah, untuk pembahasan materi pada minggu ini, Ibu akan melakukan dengan sistem kelompok. Jadi, satu kelompok berisikan 2 orang, dan di sini Ibu sudah membuatkan rekapan anggota-anggota kelompoknya. Boleh dicatat anggota kelompoknya. Bella dan Devi sebagai kelompok 1. Sudah? Sudah. Kemudian Putri dan Vina sebagai kelompok 2. Nah, sekarang kalian bisa langsung bergabung dengan teman-teman kalian yang satu kelompok. Jika sudah, nanti tugas kalian di sini adalah untuk kelompok 1 mencari informasi dan mendiskusikan serta maju ke depan untuk menjelaskan mengenai alasan Sang Buddha enggan membabarkan Dharma. Jadi nanti untuk kelompok 1 ini mencari informasi mengenai alasan Sang Buddha enggan untuk membabarkan Dharma. Setelah kalian mencari informasi dan mendapatkannya, kalian mendiskusikan bersama kelompok kalian. Selanjutnya, setelah selesai, Ibu akan tunjuk kelompok yang akan maju ke depan untuk menjelaskan mengenai hasil diskusi kalian. Selanjutnya, untuk kelompok kedua, mencari informasi mengenai alasan Sang Buddha bersedia untuk membabarkan Dharma. Setelah kalian mencari informasi, kalian mendiskusikan bersama kelompok kalian. Selanjutnya, sama seperti kelompok 1, maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Kalian dapat mencari jawaban dari materi yang Ibu berikan di buku LKS atau buku catatan kalian. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang untuk mengerjakan. Bisa dimulai dari sekarang? Bisa. Bu, mau tanya. Ya, Bella, kenapa? Kok di sini gak ada, Bu, alasan Sang Buddha bersedia membabarkan Dharma? Ayo dibuka lagi bukunya, pasti ketemu jawabannya. Di LKS atau di buku catatan kalian pasti ada. Ayo dibuka lagi bukunya. Sudah selesai semua? Sudah. Jika sudah, kelompok siapa dulu yang mau maju? Ayo kelompok 1, silakan maju dan jelaskan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan ya, apabila ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan setelah teman kalian selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 1 maju. Nah, semua kelompok sudah maju ya. Itu tadi pembahasan mengenai materi kita pada hari ini tentang Buddha merenungkan Dharma. Selanjutnya Ibu akan menambahkan, jadi ketika Sang Buddha bermeditasi dan merenungkan Dharma yang telah diperolehnya, saat itu juga muncul 2 bait yang menakjubkan dari dalam diri Buddha, yang sekaligus menjadi atau mendasari Sang Buddha itu enggan dan bersedia membabarkan Dharma. Adapun 2 bait ini, yang pertama, tidak ada manfaatnya mengajarkan 4 kebenaran mulia kepada para dewa dan manusia pada saat ini, karena hanya perasaan welas asihku sebagai penyebab dari dalam atau ajatika nidana. Tetapi belum ada permohonan dari Brahma yang dipuja oleh dunia ini,
sebagai penyebab dari luar atau bahira nidana. 4 kebenaran mulia ini sangat sulit dipahami bagi mereka yang diliputi kejahatan, keserakahan, dan kebencian. Kemudian pada bait kedua, semua dewa dan manusia yang diliputi oleh kegelapan batin dan pandangan salah tidak akan dapat melihat 4 kebenaran mulia dan membawa menuju nibbana melawan arus samsara. Kemudian dari 2 bait yang muncul ini dapat disimpulkan bahwa alasan yang menjadikan Sang Buddha itu enggan untuk membabarkan dharma yang pertama, batin-batin makhluk hidup itu sangat dipenuhi dengan kekotoran, sehingga akan sangat sulit untuk memahami dharma yang akan dibabarkan oleh Sang Buddha. Yang kedua, dharma yang sangat dalam dan sulit dimengerti. Yang ketiga, Buddha sangat menjunjung tinggi dharma. Nah, selanjutnya, alasan Sang Buddha akhirnya bersedia untuk membabarkan dharma adalah yang pertama, perasaan welas asih yang besar atau mahakaruna kepada makhluk-makhluk yang muncul dalam batin Buddha. Yang kedua, permohonan Brahma agar Buddha mengajarkan dharma kepada makhluk hidup lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, untuk memperkuat pemahaman kalian, di sini Ibu ada sebuah film untuk kita tonton bersama-sama. Tentunya film ini sangat berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Silakan kalian tonton dan perhatikan, karena setelah ini Ibu akan menanyakan kepada kalian apa yang kalian pahami dari film yang kalian tonton. Buddha berpindah dari bawah pohon Mucalinda menuju pohon Rajayatana. Di bawah pohon Rajayatana, Buddha duduk bersila di tepi sungai Neranjara untuk menikmati kebahagiaan arahat dalam batinnya. Pada saat Nah, itu tadi filmnya. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan berkaitan dengan film yang tadi kita tonton? Tidak. Jika tidak ada, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa merangkum atau menjelaskan kembali mengenai materi yang baru saja Ibu sampaikan? Ayo tunjuk tangan salah satu. Bella? Tidak ada. Jadi, dari pembahasan kita tadi, kita tahu bahwa terdapat 3 alasan yang membuat Sang Buddha enggan membabarkan dharma, yaitu yang pertama, batin makhluk yang penuh dengan kekotoran. Yang kedua, dharma yang sangat dalam. Yang kedua, Buddha sangat menjunjung tinggi dharma. Sedangkan selanjutnya terdapat 2 alasan yang membuat Sang Buddha bersedia untuk membabarkan dharma, yaitu perasaan welas asih yang besar atau mahakaruna kepada makhluk-makhluk yang muncul dalam batin Buddha, dan permohonan Brahma agar Buddha mengajarkan dharma. Paham ya? Paham. Baik, kalau sudah paham, sekarang bukunya ditutup. Ibu akan menguji yang terlebih dahulu. Ini Ibu ada post-test, bukunya ditutup semua ya. Dikerjakan masing-masing, jangan ada yang buka buku atau nyontek temennya. Waktu kalian mengerjakan itu 10 menit. Nanti yang sudah selesai boleh dikumpulkan, dikerjakan sendiri-sendiri. Ada yang sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sekarang Bella kumpulkan pekerjaan teman-temannya ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai Sang Buddha merenungkan dharma. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Ibu akhiri pembelajaran kita. Kalian jangan lupa belajar di LKS kalian itu ada materi minggu depan yang akan kita bahas tentang khotbah pertama Sang Buddha. Jadi, minggu depan kalian jangan lupa bawa buku LKS-nya dan catatannya. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya sudah, Ibu akhiri. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.
ilmu budaya. Nah, itu tadi guys video praktek mengajar mata pelajaran pendidikan agama Buddha di kelas 8 yang saya lakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.